Pasyakara pasyikiara masanda ya masu. Kora pasyakara parapa ya raya mama masi. Kore pesyikire mala para basu. Sungguh kami bersyukur malam hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama. Sebagaimana gereja mula-mula mereka bertekun di dalam doa, bertekun di dalam pengajaran, persekutuan. Kami pun ya Bapa senantiasa bertekun di dalam pengajaran. Bersyukur melalui live streaming ini saudara-saudara kami yang ada di luar kota bisa mengikuti. Bahkan mereka yang sedang sakit, bahkan ada yang di rumah sakit mungkin, atau mereka yang berhalangan, mereka tetap bisa mengikuti. Dan kami semua yang di Kota Malang, kami bisa hadir, kami bersyukur karena kami boleh bersekutu bersama-sama. Bukan sekedar mendengar pengajaran, tetapi kami hadir bersama-sama untuk membangun persekutuan sehati, sepikir, sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang setiap hari mereka bersekutu. Karena persekutuan di dalam pengajaran ini memberikan kekuatan bagi kami bertumbuh bersama-sama seperti yang Engkau inginkan ya Bapa. Kami menjadi pahlawan-pahlawan iman, khususnya pengajaran di akhir zaman ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara kami yang sakit. Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan. Ketika mereka mendengar pengajaran ada kuasa ilahi. Kuasa kesembuhan mengalir, menyegarkan tubuh mereka, jiwa dan roh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang berhalangan hadir, mereka ada di rumah, mereka juga bisa mengikuti pengajaran malam hari ini. Kiranya minggu depan mereka semua boleh bersama-sama dengan kami, bersekutu bersama-sama. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan kode ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang mengajar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Shalom semuanya. Ya Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat dukungan doa Bapak Ibu Saudara semuanya. Sehingga pelayanan saya dan istri semuanya berjalan dengan lancar dan sungguh luar biasa. Waktu Sabtu itu saya berangkat dalam keadaan yang benar-benar drop. Ya, sampai istri saya bilang, apa jadi berangkat tidak? Tiket sudah dibeli, hotel sudah dipesan. Ya, 3 hari. Saya bilang, oh untuk pelayanan saya selalu siap. Ya, bahkan yang lebih buruk pun saya siap. Saudara, saya percaya dalam kelemahan itu Tuhan itu bekerja. Bahkan sering ketika kita melakukan kehendak-Nya, di situ Dia bekerja. Dengan kondisi yang lemah, berangkat ke bandara, di bandara menunggu pun sampai akhirnya berangkat ke Jakarta. Dan saudara tahu bandara Jakarta itu ke Bagasi itu kira-kira 3 kilo gitu kira-kira. Jauh saudara. Jadi saya jalan pelan-pelan. Tapi selalu Tuhan itu memberi surprise. Memberi kejutan-kejutan. Bertemu dengan seseorang yang tidak saya pikirkan. Tiba-tiba orang ini ya disuruh Tuhan
memberkati saya. Kadang kan aneh saudara. Sampai saya itu kadang lihat apa saya wajahku melas tah. Padahal saya pakai necis loh, saya kalau di bandara itu saya pakai blazer. Udahlah wis pokok penjaga bandara itu sampai sungkan. Ya saya suka rapi soalnya. Tapi di situ saya melihat perkara-perkara yang Tuhan mulai gerak. Ambil bagasi, dijemput ya, makan siang. Udah pokoknya harus sampai hotel, blok sudah rebah. Sampai hotel dan akhirnya istirahat total Sabtu itu. Tapi badan saya saudara, wah perut ini terutama. Minggu itu saya tetap siaran ya toh, live. Itu udah terus 4 kali itu. Tapi saya percaya itu angin-angin yang tidak perlu itu kira-kira ya, masuk angin itu. Dan waktu mau berangkat ibadah itu juga saya udah wis pokoknya kalau sampai saya perut sakit ya sudahlah di gereja saja. Tapi saudara ya Tuhan bekerja. Masuk ke ruangan khusus gembala, di sana berbicara dengan gembala. Tapi yang lebih membuat saya semangat lagi, turun dari mobil ketemu 35 orang. Ini rombongannya Pak Febi. Saya tertawa saudara, yang nganter saya loh, ini tim Bapak semua. Iya, loh kok bisa ini dari mana semua? Ya ini ya dari Bogor, dari Bandung, dari Jakarta, dari Bekasi. Bahkan yang Ambulu Jember tinggal di Jakarta sama-sama. Itu yang membuat semangat saudara. Duduk di belakang saya itu langsung 35 orang loh saudara. Jadi gereja kan senang sekali. Dan luar biasa dan Tuhan melawat. Ya memang saya diberi waktu oleh event organizer-nya. Bapak hanya punya waktu 40 menit. Loh 40 menit. Oke lah 30 saya ambil, yang 10 menit untuk KKR, untuk kesembuhan. Pak Gembala bilang kasih sama Pak Febi, gak apa-apa untuk altar call nanti. Ya di sana saya menyampaikan pesan Tuhan profetik, kemudian altar call hampir separuh. Tempatnya sempit saudara, depannya ya mungkin seperti ini tapi melebar. Dan mereka senang sekali sampai akhirnya ada yang salah satu pelayan di sana ya, dewasa muda yang mengatakan bahwa Pak hari ini ibadah komplit. Altar call, profetik, Bapak bernubuat, apostolik, semuanya Pak. Sudah lama memang mereka rindu seperti ini. Tapi karena mungkin gereja ini sudah IO-nya ada, jadi saudara dibatas 40 menit. Saya bilang teman-teman, kalian tidak akan dapat yang dalam kalau 40 menit. Itu belum apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudara tahu Jakarta ya, time sangat berharga. Tapi ini family of God. Ya tapi karena itu yang mereka lakukan. Yang luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara, ya, saya tuh selalu bersyukur selain ya kesembuhan yang Tuhan beri. Setelah itu saya langsung kuat, padahal saya mikir wah ini kalau diajak makan mana mungkin saya kuat. Tapi saya bersyukur tim 35 orang dampingi saya. Dan saya katakan kami akan makan bersama rapat. Dan ternyata mereka sedang merayakan ulang tahun dari gembala senior. Jadi kok ya selalu tepat waktunya. Dan akhirnya mereka book restoran saudara. Dan saudara lihat itu tim doa makan sampai 10 macam saudara. Waduh, lah saya sama istri ditarik masuk VIP room. Di situ orang-orang penting yang ngajak ngomong semua. Gak bisa makan saya saudara. Jujur gak kenyang saya. Dikuasai semua enak-enak tapi kita ngomong no pelayanan, ngomong bicara itu terus kemudian doakan. Puji Tuhan pasukan doa selalu kenyang, gemuk dan segar. Itu orang setelah itu kita rapat loh, itu restoran besar loh. Saya masih rapat tuh masih dikasih waktu. Saya bilang Bapak boleh enggak kami masih rapat. Oh, itu kan sukar saudara.
harus pesen lagi. Tapi ya Tuhan berikan, bahkan salah satu pendukung gereja sana berkata, waduh kalau pokoknya untuk Pak Febi nggak ada yang nggak bisa lah gitu. Saya bilang ya terima kasih. Sampai sore jam 4 saudara. Nah itu yang saya laporkan ke Bapak Ibu Saudara bagaimana pekerjaan Tuhan. Setelah itu saya pulih total loh saudara. Pulih total. Loh gak ono linu belas sih. Loh aneh loh saudara. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Tapi saya menutup untuk bertemu malam, mau diajak Bapak, kami ajak kemana Bapak? Oh no, enggak, sudah. Jangan, saya lebih baik menghemat waktu saya, energi saya ya toh, karena ada pekerjaan lebih besar. Itu yang saya bersyukur dan saya percaya itu dukungan doa pasukan berani mati di tempat ini. Amin. Saudara tetap berdoa ya, dan saya terus bergerak. Ada banyak hal saudara yang Tuhan teguhkan dan ada banyak pendukung-pendukung yang di belakang saya. Mereka siap mendukung kegerakan. Tahun depan saya akan datang ke desa-desa, tolong Pak Agus siapkan ya. Saya sudah mulai telepon di Blitar, sudah telepon Tulungagung, saya sudah kontak. Tolong kasih info gereja-gereja kecil. Sungguh saudara, orang-orang support loh. Pak Febi, kami support untuk gereja-gereja, pelayanan Pak Febi di gereja-gereja desa. Ketika mereka saya tunjukkan worship on the street, mereka kaget sekali. Luar biasa, dia bilang ini loh, kok bisa ya, kok berani, mesti ya cuma 2 itu aja, kok bisa, kok berani. Loh, lah wong saya sudah levelnya pahlawan kok gimana sih. Lah yang di Malang itu nanti datang meskipun hujan, di Yamaha sudah disiapkan teropnya datang semua. Mau ngomong masuk angin ya kecil lah, wong mati ya siap kok masuk angin. Haleluya. Amin. Pak Febi enggak takut, waduh gila ini levelnya. Nah ini makanya ayo saya akan bikin seminar pengajaran akhir. 2 pengajaran ini sudah tidak ada musuhnya. Enggak ada yang lebih hebat dari pengajaran 2 ini. Tolong tayangkan Endro. Yang gambar itu. Sungguh saudara, tidak ada yang ngelawan ini. Maka doakan kita akan bergerak. Sertifikat itu akan kami berikan nanti setelah pengajaran dan kami kirim. Karena kami melihat orang-orang yang siap mati. Kalau enggak siap mati enggak saya kasih sertifikat. Enggak. Jadi setelah kami doakan pengutusan, pengurapan sungguh-sungguh, catat namanya, kami bikin di Malang, kirim. Mereka dapat sertifikat, gratis semua. Biaya tidak ada, kalau saya nginep hotel juga semua biaya tidak ada dari mereka. Tahun depan Tangerang sudah siap 3 hari, kira-kira disiapkan di pondok doa Salomo di Depok, nginap 3 hari mereka mau ngadakan retret dan kita isi ini Pak Febi yang isi. Ya, doakan saudara the last day teaching ini. Ya, ini konsentrasi kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, oke cukup ya gambarnya. Bapak Ibu Saudara harus saya siapkan menjadi pahlawan iman. Amin. Dan pahlawan iman tidak main-main. Oleh karena itu saya mau tunjukkan gelombang apa yang sedang terjadi hari ini. Nanti tayangannya, Hendro setelah pengajaran aja lah ya. Setelah pengajaran aja, setelah streaming selesai saya tunjukkan tayangan bagaimana pesan seorang ayah. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi peperangan Israel dengan Hamas sesungguhnya ya, dengan Palestina juga, terutama korban yang nampak yaitu di jalur Gaza, di Gaza. Ada rumah sakit Indonesia di sana. Tapi saya berdoa, apa ini Tuhan? Apa yang kami harus pelajari? Oh saudara, ini gelombang besar terjadi kebangkitan. Saudara, kebangkitan dari saudara kita. Ada banyak kesaksian, mereka kagum
dengan iman mereka. Dan mereka mulai berpindah. Ini gelombang besar, Eropa terutama, Amerika, negara-negara kulit putih itu berubah. Karena mereka melihat bagaimana penderitaan yang terjadi tidak menggoyahkan iman mereka. Tayangan nanti seorang bapak saudara, dia marah sama teman-temannya itu ada di rumah sakit. Dia kehilangan 2 anak yang masih kecil dan remaja. Dia berkata bersyukur. Bersyukur saudara. Orang-orang dimarahi, kenapa kamu menangis? Kamu harus bersyukur. Dan dia nasihati semuanya. Saudara, nanti saya tunjukkan. Apa yang kita pelajari di awal November, saya tidak mengerti saudara. Itu pengajaran yang saya ajarkan pahlawan iman. Setelah saya meledak-ledak dan hampir pecah kepala saya, jantung saya copot, tahu? Gimana saya meledak baru muncul itu. Saya tidak tahu bulan November itu bulan pahlawan, saudara. Saya tidak ngeh. Baru waktu tanggal 10 November itu saya ingat, loh ini kan pahlawan toh. Pantes kita ini ngomong pahlawan. Dibuka lagi tentang keadaan hari ini, gelombang roh yang membuat orang memutuskan untuk berpindah. Ini terjadi kebangkitan loh saudara. Padahal bagi kita yang mengerti hanya satu kebenaran. Allah yang benar itu diperkenalkan oleh Yeshua HaMashiach. Tidak ada yang lain. Tetapi mari kita melihat gelombang ini. Bapak Ibu seluruh dunia, mata seluruh dunia melihat Gaza. Tapi yang terjadi di Gaza itu the strong people in the faith of God. Itu yang mengubah. Zaman dulu saudara, penganiayaan dalam kekristenan itu menghasilkan, mencetak gereja Tuhan. Tapi hari ini saudara, penganiayaan itu diabaikan semua. Penderitaan bagi orang Kristen diabaikan. Orang Kristen sudah terbuai hanya dengan apa saudara? Duniawi semua. Saudara, ini bahaya. Tapi saya tetap bersyukur. Kenapa? Tuhan Yesus sudah berpesan. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, maka mereka akan selamat. Tapi kita kan tidak bisa tinggal diam. Kita perlu berdoa, kita perlu mencetak. Makanya dari kota ini, dari kelompok kita, 23-3, kita ini kelompok kecil, saya harus bisa menghasilkan pahlawan iman. Ini bukan sekedar bicara menang kalah, bukan saudara, kita harus ngerti benar gitu. Jangan ujung-ujungnya kita selalu ngomong menang tah, kalah tah, enggak begitu. Enggak ada urusan menang kalah, kematian itu enggak menang kalah. Saudara harus ngerti banget. Karena ini justru memberikan dampak yang luar biasa. Ketika saya melihat tayangan-tayangan dan ada seorang bapak masih 40 tahun. Istrinya seorang tenaga medis terkubur saudara. Berat, mati. Dia cari istrinya sambil dia teriak nama Tuhan. Dia teriak dan dia bangga. Dia bangga saudara. Tidak ada cengeng saudara. Sungguh Bapak Ibu Saudara, kalau memperhatikan secara roh, saudara melihat tayangan di YouTube, engkau akan tahu. Ini gelombang sedang terjadi. Tuhan sedang warning gerejanya. Melek, Tuhan Yesus bilang melek gereja, melek. Ada banyak orang akan meninggalkan gereja. Bukan karena kebenaran yang ada di gereja nyata, tapi mereka simpatik. Mulai dari mana saudara? Dari kita.
Saudara, saya keluar kota. Mereka melihat bagaimana apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan. Mereka harus juga mengetahui ada bukti nyata. Makanya saya dan istri berdoa supaya di tempat ini apa yang saya ajarkan itu tidak akan mentah. Ya, dimulai dari saya, saudara. Ini tidak main-main, Anda harus ngambil benar apa yang saya ajarkan ini. Katakan amin. Nanti kita lihat ya tayangan terakhir, supaya Bapak Ibu Saudara bangkit dong. Nanti kita jadi berkat, jadi contoh. Makanya saya nggak mau kalau saya sudah ngajar di luar-luar begini ternyata dalam saya bobrok. Aduh malu saudara, saya malu. Nggak apa-apa kita kecil tapi kita jadi contoh. Orang-orang tuh pada ingin datang ke sini. Apalagi setelah orang Jakarta datang ke sini mereka lebih mengakui eksistensi saya. Bahkan mereka mau support loh saudara. Pengakuan mereka atas pelayanan yang saya lakukan ini benar-benar diakui. Sehingga mereka mau mendengar, mereka rindu. Nah Tuhan sedang memakai tempat ini. Bukan cuman saya. Pusdiklat itu akan muncul, itu bukan gedungnya sebetulnya. Tapi personal ini siap untuk menjadi pusat pendidikan dan latihan banyak gereja. Sebab yang terjadi hanya seminar-seminar yang dilakukan tapi setelah pendetanya seminar gimana jemaahnya? Sama aja sama yang diseminari. Loh kalau saya tidak. Saya bilang dengan teman-teman Jakarta, saya bawa tim ya, kira-kira 20 orang. Saya mau makan siang nanti bersama tim dan rapat. Oh beres Pak Webi, kami siapkan semua yang makan siang. Nanti kami siapkan sekalian ada acara. Loh tapi ini 20 orang. Loh 60 orang saja monggo kok siap. Waduh saudara, itu yang dari Tangerang. Orang baru-baru ngawal saya sudah saya kasih tahu. Kamu harus jadi prajurit loh, saya belum kenal kalian loh ya. Tapi mereka Tangerang sudah nunggu kehadiran saya tahun depan di minggu terakhir. Untuk mereka bikin ini. Tentang the last day teaching. Bu Santi Tangerang bilang, Pak Webi ini belum semua. Karena saya tidak kasih tahu. Kalau saya kasih tahu Pak, ikut semua Pak, siap. Lah kalau Pak saya Pak 60 orang ke satu gereja, gerejanya senang saudara. Ya mudah-mudahan yang jamu nggak senep saudara, haleluya. Tapi saya tahu ya di mana ada orang-orang yang siap mati bagi Tuhan, maka disitulah penyediaan Tuhan akan dinyatakan. Mari sekarang saya tunjukkan ya, hal yang sangat penting sekali. Walaupun saudara tidak saya beri sertifikat karena saudara bagian saya. Dan apa yang saya ajarkan ini semua tentang pahlawan iman, tentang keimaman itu terus bergerak. Dan saudara menjadi orang yang sudah menerima benar paham. Walaupun saya tidak harus ngadakan seminar di sini, saya sudah ngajarin semua tentang pahlawan iman, termasuk dalam pastor teaching. Jadi sertifikat saudara sudah di surga, katakan amin. Tidak perlulah saya cetak-cetak untuk saudara. Itu kan memberi semangat bagi saudara kita yang lain gitu loh. Itu kan cara memberi penghargaan. Ya, tolong buka lebih dahulu dalam Yohanes. Ini hal yang sangat penting yang saya mau ajarkan supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Buka dalam Yohanes. Saya benar-benar saudara menerima terobosan karena tahun depan tahun terobosan. Yohanes 4 ayat 23. Saya tunjukkan apa yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita semua. Yohanes 4 ayat 19.
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya. Ingat saudara, kenapa Tuhan Yesus disebut nabi? Bangsa Israel tidak akan pernah mengakui selain Yahweh, Elohim itu Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa disebut Allah. Ya. Dan mereka melihat nabi. Kenapa Tuhan Yesus disebut nabi? Waktu itu sudah nggak ada nabi. Hanya seorang nabi yang mengetahui dan mengatakan terjadi. Kalau yang muncul nabi-nabi di Nigeria ngeramal, jadi sekarang lagi musim tuh disebut nabi di Nigeria. Dia bisa tahu background saudara. Kemarin kamu lakukan ini, sampai orangnya pingsan loh itu, sampai kaget kok bisa tahu. Intinya Tuhan mau bertobat. Tuhan mau supaya kamu bertobat. Tapi itu bukan nabi, peramal saya bilang. Semua peramal punya karunia bisa, saya pun bisa. Ketika itu dibuka bisa. Saya pernah kok ngomong anak muda, pacarmu gini ya, rambutnya begini ya, ini gini ya, ini loh. Pak Feb kok bisa tahu ya? Itu karunia, bukan nabi. Tapi ketipu semua orang yang di Nigeria itu menganggap nabi, sampai orangnya ini dipuja-puja benar. Oh salah, tidak ada nabi sekarang, tidak. Tapi Tuhan Yesus disebut nabi karena apa? Yang dia katakan itu tepat dan dia lakukan mujizat terjadi. Angin aja berhenti kok, itu nabi. Ya, ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, perempuan itu adalah Samaria. Orang Samaria tidak menyembah di Yerusalem, hanya orang Yahudi. Kata Tuhan Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah siapa saudara? Menyembah Bapa. Ya, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Gunung itu orang Samaria, Yerusalem orang Yahudi. Oh kamu tidak, nanti waktunya ada. Enggak nyembah di sana. Dan Tuhan katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari siapa? Bangsa Yahudi. Ingat, keselamatan datang dari bangsa Yahudi karena Tuhan Yesus bangsa Yahudi. Ya, dan nenek moyang Yakub itu Israel, Yahudi semua. Tetapi 23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa, perhatikan, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ingat ya, bahwa Allah mencari penyembah-penyembah yang demikian, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ada dua yang kita mau bicara, bagaimana penyembah-penyembah yang benar ini, tingkat apa penyembah yang benar ini, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti dan kita bisa mempraktekannya. Dan ini adalah pengajaran yang paling tinggi, tidak ada pengajaran lagi di atas pengajaran tentang pahlawan iman ini. Keimaman saudara sudah tahu, bagaimana saudara adalah para imam. Dan penyembah yang benar itu adalah imam. Tapi dia adalah prajurit Tuhan juga. Makanya yang kita harus bahas mengerti Bapak Ibu Saudara. Roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh itu spirit. Dan mental itu kebenaran. Ini yang menjadi pokok pembicaraan kita. Saudara tidak bisa hanya memiliki spirit tanpa mental. Kebenaran itu mentalitas. Kegagalan kita karena mental kita tidak pernah dibentuk menjadi mental seperti Tuhan Yesus. Sebagaimana, tolong buka 1 Yohanes 2 ayat
Ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 4. Barang siapa berkata aku mengenal Allah Bapa, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Pokok ngomong kebenaran itu mental. Ya. 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna apa? Kasih Allah. Jadi kasih Allah itu terdiri dari spirit dan mental. Jelas spirit dan mental Kristus, mental Allah. Baru sempurna kasih Allah. Saudara tidak bisa hanya spirit roh saja. Contoh roh itu saudara hanya masuk hadirat Tuhan dan saudara menyembah, saudara menangis, itu cuman roh. Tidak sempurna. Gak pernah Tuhan Yesus ajarkan menyembah Allah dengan roh saja, gak pernah. Mental, kebenaran. Mental kita harus diubah dengan kebenaran firman. Nah, kebenaran paling tingkat tinggi itu mentalnya adalah mental prajurit. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Di dalam Allah Bapa itu. 6. Barang siapa mengatakan bahwa ada di dalam Bapa, apa yang dikatakan? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup. Wajib hidup saudara. Nah, siapakah Tuhan Yesus itu saudara? Saudara harus mengerti bagaimana mental Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah seorang panglima, seorang pahlawan. Dia seorang prajurit. Maka itu berbicara tentang prajurit itu bicara tentang spirit dan mental. Makanya Rasul Paulus mengajarkan tentang hal ini. Pasukan Allah, prajurit, tidak ada lagi. Umat Tuhan didesain menjadi pasukan. Dia tidak didesain menjadi pedagang. Dia tidak didesain menjadi profesi apapun. Itu pekerjaan dunia. Mental dan spiritnya. Dia punya spirit prajurit, dia punya mental prajurit. Dan ini adalah seorang pejuang. Makanya dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Jadi saudara wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan saudara tahu Kristus hidup apa tujuannya Kristus hidup? Kristus hidupnya hanya melakukan Bapa menyelesaikannya. Dia sebagai seorang prajurit Allah. Mentalnya luar biasa. Makanya Rasul Paulus mengerti. Dan Rasul Paulus seorang prajurit juga. Dan dia ajarkan kepada anak didiknya bagaimana mental prajurit. Mental olahraga. Mental olahraga itu pejuang loh. Orang yang tidak mau berjuang tidak mungkin bisa jadi olahragawan. Orang olahragawan itu kuat-kuat saudara. Juga termasuk mental petani. Petani pejuang keras juga. Tekun dia. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Telah. Ini enggak berhenti loh. Rasul Paulus sejak percaya kepada Tuhan Yesus. Mentalnya itu loh saudara. Mental prajurit. Makanya mental prajurit cuma satu. Enggak bisa diganti apa-apa. Enggak bisa diubah dengan istilah atau alegori apapun. Maksudnya mati itu ini enggak ada. Mati ya mati. Enggak ada dialegorikan atau diperumpamaan dengan hal lain. Oh mati itu maksudnya itu mati itu adalah kita ini tidak menyerah. Bukan, mati. Katakan amin. Jadi jangan salah, saya nggak mau saudara salah.
Kalau Pak Febi ngomong mati itu mati sungguh. Bukan mati istilah, bukan. Katakan amin. Prajurit cuma satu mentalnya, mati. Saudara, ini mati bukan menang, mati bukan kalah, mati memang. Seorang prajurit mentalnya dia harus mati. Karena dengan kematian itu dia bangga, karena dia menjadi pahlawan. Itu yang kita enggak ngerti. Kita pikir mati-matian apa? Lu mati sungguh. Bukan dialegorikan. Katakan amin. Tidak ada lainnya, ya cuma mati. Jadi goal kita apa? Mati. Nanti saya akan tunjukkan yaitu mati di sini karena Tuhan, mati oleh Tuhan, dan mati dalam Tuhan. Itu mati sungguh, bukan pura-pura mati. Oh mati itu kita ini mundur dulu Pak supaya dapat kemenangan. Atau mati itu kita ini melakukan, dia enggak mati. Jadi memang tujuannya mati. Karena mati itulah yang menghasilkan saudara menjadi pahlawan atau pemenang. Katakan amin. Bagi seorang prajurit mati itu menang. Makanya Tuhan Yesus, dia menang. Lah ini yang kita nggak pernah mengerti sehingga kita kalah. Sungguh saudara saya berubah. Saya berubah saudara. Sudah ngerti ini. Kemarin pelayanan dengan kondisi drop apapun. Loh mati siapa? Kalau dulu di pesawat ya saudara. Di pesawat itu kan ya kalau di pesawat semua kan jadi religius semua toh. Kalau mau berangkat. Enggak pernah sembahyang ya sembahyang. Anak muda datang duduk gitu loh. Padahal belas paling ku ngombean, ya toh ngedrak. Tapi begitu di pesawat itu tobat kabeh. Oh ampun, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Nggak ada di pesawat cari hantu, nggak ada hantu di pesawat itu. Banyak yang begitu toh. Tapi kita jadi beda. Kalau kita mati dalam Tuhan, pahlawan. Aku bangga. Makanya kemarin ketika tanya, "Loh Pak gimana kalau di street itu nyanyi?" Udah takut apa? Loh saya cerita, loh level kami sudah pahlawan nih. Loh maksudnya gimana? Loh yang kita kejar mati, ditembak mati kok, ditembak kok, mati dibunuh kok. Itu kejar, oh ya pantas wis. Wah repot ya sudah orang kayak gini Pak. Ya sudah ya selesai. Makanya tolong dengarkan pengajaran saya ini tolong. Jangan di otak-atik kalau saya ngomong mati itu mati mati. Amin. Tanamkan dari dalam rohmu senang mati gitu loh. Ngerti? Kalau kamu suka mati tapi bukan mati konyol, tapi mati dengan tujuan, yaitu saudara mati karena Tuhan, oleh Tuhan dan dalam Tuhan, maka kamu menjadi pemenang. Justru kamu tidak akan mati. Justru kamu memperoleh kehidupan. Justru kamu memperoleh kekuatan. Amin. Mati hidup itu di tangan Tuhan. Tuhan suka lihat orang suka mati untuk dia. Rasul Paulus mati. Dia mengejar kematian karena Tuhan. Maka itu kenapa dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dia katakan aku telah mengakhiri. Loh mengakhiri dengan apa? Mati. Karena darahnya udah keluar ini, udah dicurahkan. Oh saudara tiap hari saya berdoa Tuhan aku bangga kalau mati karena Engkau Tuhan. Aku bangga Tuhan mati karena kebenaran. Aku bangga Tuhan. Level di bawah kematian itu udah gak berarti. Makanya kemarin
pagi saya di WA seseorang dari Jakarta yang menyatakan pertobatan. Saya minta maaf, saya minta ampun sama Tuhan. Yang dikatakan Bapak itu benar, terima kasih tidak pernah bosan-bosan. Terus menasihati, mendorong kami untuk menjadi pendoa. Pada ujungnya kami tahu hanya doa. Dan kami malu melihat tim Bapak yang sudah umur sederhana, tapi mereka tetap berjuang menjadi pendoa. Saya bertobat Pak, saya bertobat Pak. Lihat saudara. Dan saya ajarkan satu tingkat pendoa. Baru engkau benar pendoa kalau kau kejar mati. Katakan amin. Maka engkau tidak akan mundur. Sungguh saudara. Tidak akan takut. Ini bukan cuman itu tadi saya katakan. Oh ya lebih baik matilah daripada melakukan ini. Bukan sekedar itu. Memang tak kejar yang mati. Lupa Febi bosan hidup. Loh ini tidak. Tidak bosan hidup. Karena itu prinsipnya. Kalau kamu kejar mati, kami malah hidup. Kalau kamu kejar mati untuk Tuhan, malah kamu semakin dicurahkan berkat Allah. Sebab kamu tidak takut kehilangan. Barang siapa takut kehilangan, kamu akan kehilangan. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan karena aku Yesus Tuhan, maka engkau akan memperoleh, engkau akan semakin dinyatakan kemuliaan Allah. Itu saja. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini posisi mau mati ini Rasul Paulus. Mau mati saudara. Di penjara, dia tahu penyakitnya. Ditengking 3 kali tidak hilang kok. Tapi dia bangga, aku telah mengakhiri pertandingan. Loh aku kejar itu sampai garis akhir. Garis akhir ya kematian. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Lihat saudara. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada hari. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah saya ajar Bapak Ibu Saudara, kenapa kita kejar kematian? Karena goalnya itu adalah kepahlawanan. Kepahlawanan itu adalah tanda jasa, penghargaan, mahkota kehidupan yang nanti kita akan apa saudara? Kita akan persembahkan. Makanya ini semua saudara, ini persembahan dalam Roma 12 ayat 1. Ini, kalau saudara belum masuk ini, kamu belum masuk Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 2 gagal saya bilang. Tolong Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu. Persembahan tubuh itu apa kalau tidak mati? Saudara, ada orang yang siap mati untuk dirinya sendiri. Ada. Karena egonya, kepentingannya. Oh nekat saudara, mati. Lihat preman-preman. Lihat kepala gangster-gangster. Dia mati untuk kepentingannya sendiri. Itu biasalah saya bilang. Karena mereka punya kepentingan. Oh berani mati loh saudara. Carok berani kok dia. Pistol semua, mafia-mafia. Tatonya full seluruh tubuh. Hidupnya gangster. Itu di tengah jalan tembak-tembakan mati. Lihat aja di Amerika. Orang-orang Meksiko, orang-orang Vietnam yang ada di Amerika. Oh tiap hari dardor-dardor itu saudara. Apakah itu? Mereka siap mati. Tapi mati konyol saya bilang. Beda. Karena kematian mereka tidak pernah menghasilkan benih yang baru. Tidak akan menghasilkan, maaf ya, bahkan menghasilkan orang yang seperti dia aja tidak akan muncul. Itu karena orang kepepet, orang dalam keadaan gelap, orang dalam keadaan depresi, muncul kebosanan hidup, mati daripada bunuh diri, gangster sekali aja. Ngerti saudara? Tapi mati dalam Tuhan beda. Makanya yang terjadi saudara-saudara kita di Gaza, bagaimana kematian dengan sebuah tujuan.
Ini tidak main-main saudara. Kita tidak mati untuk sesuatu yang kita inginkan. Ada orang tua rela mati bagi anaknya. Ada. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tubuhmu persembahkan. Lihat saudara. Sebagai persembahan yang hidup. Ini bicara korban. Zaman dulu orang kalau naruh korban mau disembelih itu tidak boleh yang mati gitu loh. Jadi kalau kambing itu tidak boleh kambing yang gantung diri. Tidak boleh. Karena dia ada persoalan kemudian gitu. Tidak akan dijadikan korban. Apalagi kambing yang nyebrang lautan mencari kekasihnya mati. Tidak akan dipakai. Betul-betul hewan yang hidup, yang kudus. Ngerti sekarang? Tidak boleh ada cacat tuh saudara. Makanya hewan yang maaf, timpang, kakinya begini, tidak diambil jadi korban, tidak boleh. Haleluya. Maka itu kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Supaya saudara menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Layak naik kemana? Untuk apa naik ke atas mezbah? Untuk apa naik ke atas tempat pembakaran? Untuk apa? Mati dipersembahkan. Persembahan tingkat tinggi ketika kau mati dalam Tuhan. Paling tinggi. Karena kamu sudah kudus. Karena kamu sudah benar. Karena kamu sudah hidup. Kamu bukan orang mati. Kamu persembahan yang hidup. Tapi siapa yang mau naik di atas mezbah Tuhan untuk dijadikan korban kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Sekarang bisa ngerti. Bukan sekedar Kristen yang penting nang gereja, dengar khotbah pulang. Gimana kamu persembahan apa? Apa yang kamu persembahkan? Cukupkah uang kita dipersembahkan? Gak cukup. Udahlah gak usah ngomong uang, saya bilang sudah. Mau perpuluhan, mau persembahan, gak usah. Orang terlalu gaya dengan perpuluhan, dia pikir bahwa perpuluhan bisa bawa persembahan. Tidak, karena kamu kotor. Gak bisa, jangan tipu Tuhan. Kalau sudah rahasia tingkat mati saudara ya, seluruh Alkitab buka dalam rohmu. Bukan Tuhan minta itu. Walaupun gereja membutuhkan keuangan orang-orang saya makan di sana kemarin tuh kira-kira habisnya nggak tahu itu berapa saudara, mahal sekali. Itu enggak bayar pakai sandal jepit saudara, bayarnya pakai uang. Kalau muncul uang ya pasti orang kerja toh. Orang-orang kerja yang diberkati. Tapi mereka bukan cuma orang kerja tapi orang takut Tuhan. Dan saya kemarin bicara keras sekali. Walaupun dengan menangis, saya menangis memang ada mengingat pertobatan. Karena mereka saya diberi tema yaitu tentang misi. Saya katakan misi itu dua. Misi itu terjadi dalam hidupmu dan misi yang ada di gereja. Tidak ada misi Tuhan bekerja di luar gereja. Dan hidupmu itu misi Tuhan, pekerjaan Allah bekerja terus sehingga olehmu seluruh keluargamu diselamatkan. Kalau kamu bekerja di gereja, melayani di gereja, menyembah aktif di sana. Tidak ada bisnismen bisa mengerjakan misi selain mereka ada di gereja, bukan ada di tempat bisnis. Wah, nangis semua saudara. Gak bisa begitu ngomong misi hanya pergi ke Afrika. Loh, udah kamu dulu itu misi Tuhan tuh sama misi itu pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Dia bekerja, Roh Kudus ada dalam hidupmu. Kamu punya power untuk membuat mertuamu bertobat semuanya. Kalau kamu ada di misi gereja. Kenapa ada banyak orang Kristen? Dia bertobat, keluarganya sampai hari ini gak bertobat. Kenapa? Karena kamu tidak ada di gereja. Kamu cuma tobat dirimu tapi kamu gak peduli gereja. Kamu gak punya misi di gereja. Itu amanat agung. Ngerti semua saudara. Itu misi. Nah kembali
Karena saya ceritakan kalau andai kata waktu itu saya terima Tuhan Yesus dan saya tetap bekerja di salon, mikirkan salon terus, ke Jakarta kembangin usaha, nggak terjadi apa-apa. Pak Hendra ya nggak bertobat, mertua nggak bertobat, semua nggak bertobat. Anak istri saya juga tidak bertobat. Dia tetap pada agama mereka, dia tetap pada keyakinan mereka. Kalau saya hanya peduli salon. Bisa ngerti sekarang? Jadi misi nggak bisa, saudara cuma ngomong, hanya penginjilan di luar pulau. Kamu tidak akan menghasilkan benih apa-apa. Katakan amin. Nah kembali saudara, persembahan tubuh ini mati. Karena kambing itu dipersembahkan, ini yang kudus, yang baik, yang bersih untuk dibunuh. Kematian anak domba itu yang tertinggi menghasilkan keselamatan. Makanya kalau saudara masuk ilmu ini yang saya sudah berikan, pahlawan ini, itu ibadahmu sejati saudara. Orang yang sudah siap mati untuk Tuhan, tidak mungkin dia melalaikan ibadahnya. Maka lihat saudara-saudara kita itu. Makanya dari anak sekolah minggu kita ajar mati nanti. Anak remaja kita ajar mati. Doktrin kematian semua. Di dalam kematian kamu meraih apa yang ada di dunia. Silakan, tapi dalam kematian, bukan dalam kehidupan. Bisa ngerti? Itu mental. Saya siap, mental saya kan sudah mental mati nih. Mati seneng. Dibunuh orang di tengah jalan, bahagia aku wis. Ya toh? Karena jelas salib Kristus ada. Mentalnya loh ya. Nah kalau saya ada di pelayanan, saya ada dimanapun, mental itu yang mendasarkan integritas. Mental itu yang mendasarkan komitmen dan disiplin. Mental itu yang mendasarkan kemuliaan saudara. Mental, ini ngomong spirit dan mental. Mentalmu harus terbentuk dulu. Spirit saudara juga terbentuk. Dan ini satu persembahan yang nanti kita persembahkan kepada Tuhan Yesus karena akan menghasilkan apa saudara? Sebuah mahkota kehidupan. Tidak ada mahkota tanpa kematian. Saudara, kalau Tuhan tahu kamu gak punya mental mati, meskipun pelayananmu setinggi gunung gak akan dapat mahkota. Kalau saudara sudah siap mati ya, mau difitnah lah, ya toh. Mau diapain sih? Mau dibuang lah. Loh mati ya sih ya, bangga pak aku lihat dipecat pak. Loh kok bangga malah? Ya karena Tuhan. Pokok karena Tuhan loh. Oleh Tuhan dan dalam Tuhan. Maka di ayat keduanya di Roma 12. Masih bersama saya semua ya, ngerti ya? Pakem loh ini. Jangan diubah-ubah saya bilang. Mati itu mati. Ngerti? Mati itu mati sungguh. Bukan mati kiasan loh ya. Mentalnya itu udah siap. Di tengah jalan nanti kita tiba dikeroyok orang, dipukul mati. You pahlawan. Asal ini memenuhi dulu kriterianya. Habis ini saya tunjukkan. Katakan amin. Nah kalau kamu orang Kristen tidak peduli apa-apa, gereja tidak peduli, hanya hidup seenaknya dirimu tapi kamu agama Kristen, mati di tengah jalan, ya mati konyol saudara. Katakan amin. Setan itu lari sama kamu saudara. Setan lari. Ya sudah kita sakit toh kayak saya sakit kemarin. Lu mentalnya sudah siap mati kok. Ya sakit kemudian oh ya biar mati sama istri saya dibiarin aja. Bukan begitulah mental. Ya apa saja yang bisa saya masukkan perut untuk menahan sakit. Sakit saya mentalnya itu loh. Ya ternyata pemulihan terjadi. Semua saya makan suket, semua kaki, meja, semua tak parut kabeh. Pokok sembuh. Loh kok Pak minta sembuh kan minta mati. Loh mental mati. Sembuh gak sembuh urusan nomor 2 kalau bagi saya. Makanya saya tetap berangkat. Kalaupun di atas podium ketika saya ngomong jeblok. Ya sudah, saya pahlawan. Katakan amin.
pasti saya dapat mahkota dan saya persembahkan kepada Tuhan Yesus. Itu ya udah. Bukan berarti kita mau bunuh diri. Bukan berarti kita mau kemudian mencari orang, siapa yang mau bunuh saya. Loh, gila kamu. Bukan. Tuhan Yesus juga begitu kok. Di tengah kerumunan belum waktunya dia mundur kok. Semua rasul-rasul tapi mentalnya mati gitu. Loh, kalau udah mental mati itu kuat gitu loh. Udah ilmu yang paling tinggi ini pegangan. Anda enggak pernah takut. Jalan sendiri nanti enggak akan takut. Katakan amin. Loh Pak, tapi saya wanita. Enggak apa-apa, kamu mati dalam Tuhan, kamu pahlawan. Enggak usah takut, nanti Roh Kudus akan bergerak mengajarkan kamu apa yang harus kamu lakukan. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau kamu dia perhadapkan nanti sama penguasa-penguasa dunia, sama pemerintahan, pengadilan. Udah enggak usah ngomong, nanti Roh Kudus akan ngajarkan kamu apa yang kamu ngomong. Udah begitu. Katakan amin. Anda menang di situ. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubah oleh pembaruan budimu. Lah kapan bisa berubah? Oh enggak bisa berubah-berubah. Sulit berubah. Tapi kalau saudara punya mental mati, spirit mati, prajurit, spirit roh, dalam roh dan kebenaran, penyembah yang punya spirit dan mental prajurit, maka saudara akan mudah membarui akal budi saudara. Berubah pasti. Loh sungguh saudara, karena hari-hari ini yang saya praktekkan ini. Loh jadi berani loh saudara. Tapi Anda tidak boleh menjadi ekstrim. Karena orang kalau udah punya mental kayak gini, yang berbahaya, itu dia menjadi eksklusif. Dia nggak mau bergaul dengan siapapun, itu bahaya. Bukan itu api asing. Tapi mental mati ini justru Anda bisa berbagi, Anda bisa melihat sesuatu yang lebih luas. Tapi Anda menjadi teladan. Ngilangkan ketakutan itu dengan apa? Sekarang saya mau tanya. Dengan apa coba? Dengan tameng. Walaupun kita perlu dipanah ya kita pakai tameng. Prajurit itu kan pakai tameng. Bukan berarti takut mati, tidak. Dengan apa menghilangkan ketakutan saudara? Mau maju perang? Ya dengan cara Anda siap mati. Dan goalmu mati. Bukan cuma siap. Ya saya kejar kematian itu Pak. Karena kalau saya mati di medan pertempuran, pahlawan. Makanya hari Minggu saya ajarkan. Ini pamit sama keluarganya. Prajurit yang sejati ngomongnya begini. Doakan Bapak mati dalam pertempuran. Itu prajurit. Bukan doakan Bapak selamat dan pulang ketemu kalian, tidak. Itu mental asli. Doakan Bapak mati sebagai pahlawan. Makanya kan saya bilang jadi istri prajurit kan tidak gampang. Kalau istri prajurit hanya mikirnya berlian, emas, perak, permata, jangan cari prajurit, cari bisnismen. Kalau cari prajurit siap ditinggalkan, itu baru istri. Tapi kalau istri prajurit, minta maaf, selfie. Kasihan suaminya, mentalnya hilang dia. Yang ngerti katakan amin. Jadi benar-benar mental prajurit pamitnya apa? Pamit menang, pamit berhasil. Kok separuh ini rek aku wajahku, kok ngelamun ini. Lo apa gue? Pengen mati? Pengen mati? Ayo konsentrasi dong. Bukan terus doakan Bapak ya, mudah-mudahan Bapak menang. Bukan itu. Doakan Bapak mati pahlawan. Akan menghasilkan anak-anak kita yang prajurit lebih hebat dari bapaknya. Mereka pasukan berani mati. Itu yang benar. Katakan amin. Itu baru prajurit. Makanya yang mau jadi tentara, polisi, mikir dulu dong sebelum sekolah. Dan saya sudah sampaikan ke Ibu Wahyu. Ibu Wahyu karena mengajar di pusat pertahanan. Dan dia ngajar dalam kekristenan, pengajaran agama Kristen. Itu prajurit-prajurit disiapkan jadi tentara saudara.
Begitu dia dengar pengajaran ini, dia berkata, yes Pak, ajarkan murid. Kasih tahu, kamu jadi tentara untuk apa? Untuk sugih, untuk hidup mapan, dapat namanya pegawai negeri, dapat sumbangan, lebih baik pulang. Tertawa, bagus Pak Webi, bagus. Kasih tahu siswa-siswa, kamu mau mati jadi pahlawan enggak? Kalau iya itu kerinduanmu, baru kamu tetap lanjutkan. Kalau enggak, pulang. Pulang jadi pengusaha. Jadi apa saja terserah, tapi jangan prajurit. Jadi kekristenan itu prajurit, saudara. Tidak ada lagi. Karena peperangan kita. Coba buka Efesus 6 ayat 10. Apa peperangan? Orang Kristen kok diajar dagang. Dagang itu dunia. Belajar dagang boleh. Tapi orang Kristen punya mental prajurit. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam apa? Kekuatan kuasanya. 11. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Siapa yang pakai senjata Allah? Prajurit. Ini sudah dihilangkan ini. Orang Kristen tidak pakai senjata Allah lagi. Dia pakai baju bisnismen. Bagaimana baju bisnismen dipakai? Gak ada itu yang di Gaza itu pakai jas-jasan kayak saya gitu. Gak ada. Gak ada. Yang bawa laptop keliling reseller. Lagi tembak-tembakan, punya rice cooker gak? Ini rice cooker model baru. Biasanya kan 5, 6, 10 menit. Ini 2 menit itu. Enggak, itu saya nembak kok. Yaudah cari yang lain. Istrimu suka marut gak? Ada yang begitu? Ngapain? Bawa Yamaha lagi. Ini model 2 tak. Tapi tanpa bensin. Luar biasa loh. Ada yang begitu? Gimana toh saudara, gereja ini mau kemana? Waktu saya bicara begini, itu semua orang yang dalam Tuhan, mereka benar Pak, salah Pak. Tapi apa boleh baut saudara? Buat siapa saya? Saya kan bilang kalau saya itu Pak Niko beda. Kalau saya pendeta-pendeta terkenal beda. Tapi roh Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan mau kamu yang bergerak. Siap. Aku wedi Tuhan, aku siap mati. Tapi Tuhan mau didengar enggak? Udah enggak peduli saya saudara, saya bergerak. Kita enggak cari nama, enggak cari apa-apa. Tapi kita mau ngomong sesuatu yang nilai besar, yang membangkitkan gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan bangkit, roh agamawi dihancurkan. Ini umat Tuhan rame gerejanya, tapi anak-anak semua saudara, mereka enggak siap mati. Semua datang dengan persoalan apa gini. Saudara, kalau kau siap mati, saya percaya Tuhan akan beri kekuatan saudara. Tidak ada yang sukar tidur, sukar ini, tidak ada, semua beres. Kenakan seluruh perlengkapan senjata lah. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, inilah satu persembahan yang benar karena musuh kita. Terus ayat 12. Karena perjuangan kita, perjuangan Bu, Pak. Bukan lawan darah daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita, jadi kita perang. Gereja itu perang. Maka itu rumahku disebut rumah perang. Dan peperangan itu doa, amin. Gak mungkin orang Kristen bawa senjata kemudian tembak-tembaki orang, gak mungkin. Doa itu senjata kita. Semakin banyak orang berdoa dan mereka punya spirit dan mental prajurit siap mati, saya percaya kerajaan kegelapan dikalahkan. Nah pendoanya wedi mati. Gimana? Ngerti saudara? Pekerjaan, kebutuhan hidup itu sarana, bukan tujuan. Makanya tadi 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wajib hidup. Jadi hidupnya ya sama seperti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus jalannya kemana? Kematian, kayu salib. Jalannya Tuhan Yesus itu kematian.
Maka orang Kristen itu ya jalannya kematian dalam Tuhan dong. Loh gimana kematian dalam Tuhan? Ya pikirkan perkara di atas dong. Pikirkan bagaimana toh jiwa-jiwa. Melalui apa? Sederhana, keimaman dan pahlawan iman. Udah keimaman itu doa. Bergerak, tidak terlalu, aduh saudara gereja banyak program pusing. Tidak kadek program-program penting doa ini perang gak ada program sudah. Katakan amin. Jadi hidup saudara apa? Hidupmu apa? Saya mau tanya. Ya sama seperti Tuhan Yesus hidup toh. Cuma masalahnya setan bikin salah kita. Oh yang hidup sama seperti Tuhan Yesus itu ya Pak Gembala, Pak Pendeta, full timer, sekolah Alkitab. Itu seperti Tuhan Yesus. Loh ngawur Semua orang percaya. Siapapun saudara mau ibu rumah tangga, mau nenek, mau kakek. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Pikiran saudara hanya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Sampai mati tetap melayani. Bahkan mati saat engkau berdoa. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Lu sampai mati saudara. Itu Kristus hidup. Jadi jangan salah. Bukan milik pendeta, bukan milik gembala. Semua wajib hidup. Jadi kalau saudara ditanya, apa yang kau lakukan dalam hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Jawab saudara. Tujuan hidupku melayani Tuhan. Mengabdi bagi kerajaan Allah. Mengabdi di gereja. Mati dalam Tuhan. Untuk Tuhan. Dan karena Tuhan. Itu aja. Jangan pernah berkata, tujuan hidupmu apa? Yang besarkan anak. Kamu bisa membesarkan anak. Oh, anakmu besar dewi. Tuhan yang membesarkan. Dengan cara apa kamu membesarkan anak? Pompa apa? Enggak toh. Kok bisa membesarkan anak kamu? Kemelelet kamu itu. Besarkan anak. Kuaya toh. Begitu anakmu sakit, ya kamu bengok-bengok kok. Bagaimana? Apa tujuanmu? Tidak ada tujuan kita, tidak ada yang lain. Hidup seperti Kristus hidup, titik. Oh, jadi saya ini juga sama seperti Pak Fedi, 100% sama. Bedanya saya punya jabatan gembala, Anda bersama-sama teamwork saya. Menjadi prajurit berani mati, triwira, pasukan doa. Loh, tapi Pak Vibi kan tidak kerja, saya kerja. Ya salahmu dewi kon kerja kok. Kan kamu yang ngerapatin sendiri, melo aku gak kerja. Loh, tapi kan saya ngatur anak-anak yang kerja, tapi mereka tidak akan meninggalkan ibadah juga. Ya salahmu dewi. Kok mau kerja? Loh, tapi kan tidak makan. Ya kerjalah, kok bingung kayak gitu. Nah, terus apa yang gak bisa ibadah? Ya salahmu sendiri kerja sampai gak bisa ibadah. Loh, tapi duitnya gak cukup. Ya cukup untuk apa? Terserah kamu toh. Yang penting ada makanan, pakaian cukup. Ya saya kan kepingin kayak Pak Fedi punya rumah. Ya salahmu dewe pengen kayak saya. Pengen kayak Pak Fedi punya mobil. Udelmu ngawur aja kamu itu. Kan itu yang terjadi saudara. Dipus di gereja-gereja. Mau seperti apa saudara? Gak ada yang disuruh mati. Tapi di tempat ini saya menunggu kematian saudara dalam Tuhan. Saya bangga kalau saudara mati kekurangan karena Tuhan. Anda adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan. God bless you all. Kita doa dulu, setelah itu kita lihat tayangan ya sebentar. Tapi yang di streaming, tidak di streaming, kita doa dulu. Bapa, bersyukur hamba sudah menyampaikan tentang spirit dan mental prajurit ini. Biarlah pengajaran terus ke depan ini memperlakukan kami. Sampai kami benar-benar rindu kematian itu keuntungan. Kematian dalam Kristus itu kemenangan, kepahlawanan. Sehingga kami menang dan tidak takut dengan apapun. Memberkati setiap imam-imammu, setiap umatmu yang mengikuti pengajaran. Hikmat Allah turun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati bersama katakan amin.